Kenapa utang negara Indonesia nggak pernah lunas? Coba kita jujur sebentar. Indonesia itu tiap tahun ganti jargon, ganti slogan, ganti prioritas. Tapi ada satu hal yang konsisten dari dulu sampai sekarang. Utang negara naik. Bahkan ketika ekonomi katanya tumbuh. Bahkan ketika katanya APBN sehat. Bahkan ketika katanya utang masih aman. Pertanyaan pertama. Kalau aman, kenapa nambah terus? Fakta baru. Indonesia selalu bayar cicilan dan bunga utang tepat waktu. Tapi total utangnya tetap naik. Kayak orang rajin bayar cicilan kartu kredit. Tapi gesekannya lebih rajin lagi. Masalah salah kaprah. Salah kaprah paling umum di masyarakat itu ini. Tenang, utang Indonesia masih di bawah 60% PDB. Kalimat ini sering banget dipakai buat nenangin publik. Masalahnya, angka persentase tidak sama dengan kondisi rakyat. PDB naik tidak sama dengan dompet rakyat tebal. Pertanyaan, kalau utang aman, kenapa pajak makin kejar-kejaran? Fakta baru. Karena yang bikin APBN ketekan bukan cuma jumlah utang, tapi bunga dan cicilannya. Dan itu dibayar dari pajak, pemotongan anggaran, subsidi yang dikurangi pelan-pelan. Kenapa Indonesia terus utang? Sekarang kita masuk ke polanya. Setiap tahun, pemerintah bikin APBN. Isinya, target pendapatan, optimis. Target belanja, lebih optimis lagi. Masalahnya, target pendapatan sering meleset. Belanja hampir nggak pernah bisa dipotong drastis. Pertanyaan, kalau uangnya kurang, kenapa nggak stop proyek? Fakta baru. Karena proyek itu janji politik, alat pencitraan, dan ladang kepentingan. Berhenti proyek sama dengan ribut. Lanjut utang sama dengan lebih aman secara politik. Contoh Indonesia, proyek utang. Indonesia terkenal dengan infrastruktur masif. Jalan, bandara, pelabuhan, ibu kota baru. Masalahnya bukan di infrastrukturnya. Masalahnya, banyak proyek belum tentu produktif secara cepat. Tapi utangnya langsung jalan sekarang. Fakta baru. Kita, lewat pajak, lewat pengurangan layanan publik. Kenapa pemerintah santai soal utang? Karena utang negara beda dunia sama utang rakyat. Kalau rakyat, nunggak sama dengan diteror. Gagal bayar sama dengan disita. Kalau negara, bisa nego ulang. Bisa perpanjang tenor. Bisa terbitin utang baru. Pertanyaan, berarti negara nggak takut bangkrut? Fakta baru. Negara jarang bangkrut. Yang bangkrut itu kualitas hidup rakyatnya. Kalau salah kelola. Gali lubang tutup lubang, versi nasional. Ini fakta pahitnya. Sebagian utang baru Indonesia dipakai buat bayar utang lama. Namanya halus. Refinancing. Namanya jujur. Utang buat nutup utang. Pertanyaan, kenapa nggak fokus lunasin dulu? Fakta baru. Karena melunasi total utang butuh pemotongan belanja besar. Bisa bikin ekonomi melambat. Bisa bikin pemerintah nggak populer. Dan pemerintah lebih takut ekonomi melambat hari ini daripada rakyat terbebani besok. Dampak nyata ke rakyat Indonesia. Sekarang kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Utang negara itu terasa lewat. Pajak UMKM makin ketat. Iuran naik. Subsidi energi dikurangi. Bantuan sosial diseleksi lebih keras. Pertanyaan, kenapa rakyat disuruh tahan dulu, tapi proyek tetap jalan? Fakta baru. Karena rakyat jarang punya suara di APBN. Tapi kepentingan besar selalu punya kursi. Pedas? Iya. Nyata? Lebih iya lagi. Fakta sebenarnya yang jarang diomongin. Utang negara Indonesia bukan soal bisa bayar atau tidak. Indonesia
mampu bayar, dipercaya investor. Masalah utamanya, efisiensi, transparansi, manfaat ke rakyat. Pertanyaan terakhir, kalau utang dipakai tapi rakyat tetap berat, siapa yang salah? Fakta baru, biasanya, bukan sistem, bukan kebijakan, tapi keadaan. Dan itu jawaban paling aman. Jadi sekarang kita paham. Utang negara Indonesia nggak pernah lunas bukan karena pemerintah lupa atau nggak ngerti ekonomi, tapi karena utang sudah bisa bikin hari ini aman. Maka, besoknya urusan generasi berikutnya. Dan generasi itu, ya, kita. Itu saja pembahasan kita kali ini. See you in the next video. Bye-bye. Mago.